Dan ini kan udah yang di emboss model kaki atau apa. Ada yang memangnya 10 mili, bahkan ada yang 8 mili seperti ini. Gitu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Arif, mau tanya dong. Tanya Bang Arif. Bang, kira-kira kalau misalkan usaha sendal, kalau misalkan memangnya untuk jadi supplier ke hotel apa segala macem, bagus gak sih? Sebetulnya sih oke. Kalau misalkan memangnya untuk edukasinya ke arah sendal hotel itu kan memang udah per PO udah jelas ya. Karena memangnya udah jelas, jadi kita bikin sendal sesuai PO-nya mereka dengan memangnya customnya merek mereka hotelnya mereka masing-masing. Itu masih worth it lah, masih oke, masih banyak peluangnya karena kan di Indonesia ini banyak sekali hotel. Ada dari bintang 2, 3 sampai 5 pun banyak. Udah macam-macam variasi sendal hotelnya. Oke, kita akan coba kita tuh mau lihat apa aja bentuk sendal hotel seperti apa. Yang pertama ini. Sendal hotel yang memang biasanya kan memang udah mayoritas banget ya di beberapa hotel banyak yang sendal seperti ini. Ini sendal hotel yang model ini rata-rata biasanya sponnya itu 3 atau 4 mili. Dia model spon yang langsungan. Jadi kalau misalkan itu a few inches later. Nah, dia itu sendal yang memang 3 mili atau 4 mili, tapi standarnya sih biasanya 4 mili. Motifnya bawahnya cacing. Dia dinamakan biasanya T4 cacing. Putih, hitam, rata-rata sih, tapi biasanya yang dipakai itu putih. Gitu. Kenapa nih memang dibilang langsungan? Dia itu tanpa memang slip ke dalam. Jadi spon 4 mili di cutting, langsung memang ditempel seperti ini. Dan langsung jahit keliling. Pakai padding ini. Ini seperti spoon bone lah modelnya. Berapa osnya tuh ada macam-macam. Itu, ini yang pertama. Jadi biasanya ini dijahit dulu dan disablon, baru langsung dijahit keliling. Gitu. Nanti mesin jahit pun variasi sih, tergantung memangnya sepatunya. Memang yang ada corongnya, jadi langsung dia enak keliling seperti itu. Itu yang pertama. Dan yang kedua ada model yang memang seperti ini. Wah, agak kotor ya teman-teman. Yang ada aja ya, kan kita cuma hanya buat supaya teman-teman juga tahu. Ya, sepengetahuan saya sih seperti ini. Jadi dia ada yang memang ada di lapis seperti ini. Yang ininya dijahit baru dimasukkan ke dalam sini. Dan ini kan udah yang di emboss model kaki atau apa gitu kan. Seperti ini biasanya sih nanti dijahit keliling ininya dulu, baru dia dimasukkan ke sini. Setelah itu baru dilapis yang T3 atau T4 di bawahnya. Motif cacing ini. Tuh. Prosesnya sih biasanya lebih enak sih, lebih nyaman di sablon. Di sininya dijahit, baru kita sempilin masukin satu-satu seperti ini. Dan di bawahnya lembaran misalkan yang ini rame. Gitu nih. Nah, dilapis seperti ini. Ya ibaratnya inilah T3 atau T4 cacing ya. Dilem, baru kita di cutting. Cuttingnya cutting yang polos lah sesuai dengan ukuran ininya. Gitu, nanti di cutting. Ini pun jangan memang ada yang ini. Biasanya sih nanti di request saja. Jadi di sela ininya itu kosong. Nggak kena upper. Gitu. Jadi minta tulang yang tidur seperti ini tapi yang di bagian atas. Gitu. Dan di sininya dikosongin supaya memang ininya nggak kena ke cutting atau ke tekuk seperti itu. Gitu loh teman-teman. Itu yang model kedua. Biasanya kan macam-macam, di sini kan tinggal kita tarik aja lah. Kayak ini yang memang sesuai ini. Tapi sih kalau memangnya bisa di sininya dikasih nih pembatas nanti pisau cuttingnya. Kita dikasih jarak ini nih. Jadi kalau misalkan itu teman-teman nggak perlu pakai ini lagi. Pas masukin sempilan di sininya udah ada ketarikannya. Batasnya sejauh mana di sininya nih untuk lipatnya. Gitu, nanti dikasih jarak atau memang dikasih seperti kode lah di sininya di garis tet di sini ya. Setelah memang di cutting. Tapi Bang nggak kelihatan, pasti tetap kelihatan kok di sininya nih. Karena walaupun sejahit apapun di sininya kan pasti agak ada legokan. Ada tanda.
Di sininya kan pasti kan nggak mungkin ada inian di sini. Jadi orang yang nariknya ini nggak perlu harus pakai ini terlalu lambat. Di sininya minta dibikin pisau cuttingnya yang memang ada kode di sini nih, supaya memang pas lipatan di sininya udah jelas. Gitu. Tempel di sini dilem, udah tinggal dimasukkan saja. Seperti itu. Itu model yang kedua. Nah, triknya Bang, kalau misalkan itu ada gak pisau cuttingnya, kan bingung Bang, di cutting dulu, di sininya kan buat disobek. Kodenya seperti ini. Kalau misalkan memangnya untuk bikin si matras, untuk yang memang isi model kaki, nah ini teman-teman harus memang agak teliti supaya memang gini loh. Di sini nih kalau misalkan teman-teman bisa lihat, ini kita bikin kodenya nih, kayak ada titiknya, jendolan di sini. Tuh, jendolannya ada di sini, ini ke sini. Gitu, tapi disesuaikan nanti di sama uppernya supaya memang nggak perlu harus memang di cutting dulu supaya memang dapat lubang di sininya. Teman-teman tinggal di cutter aja di sini, dipotong karena udah ada ke ini tanda nih. Walaupun memangnya ini nggak terlalu engah, biasanya sih makanya kalau misalkan itu disesuaikan sama yang orang bikin matras, kita harus dibawain uppernya maunya kayak gini bentukannya, nanti biar sih nih tinggal langsung disempilin, jadi nggak perlu lama pengerjaannya. Di sini kita shred, kita cutting, langsung kita sempilin seperti ini masuk gitu, jadi kan lebih efisien. Kalau misalkan di cutting dulu nanti teman-teman akan repot, akan lama lagi nanti pengerjaannya seperti itu. Nah baru kalau misalkan memang ini nih, jangan lupa di kode pas saatnya dibikin matras ya. Bikin matras si kakinya nih, bentukannya kan macam-macam, ada bentuk kaki yang kayak gimana, seperti apa. Di situ kasih kode di sini nih, tanda untuk bulatannya. Jadi tinggal potong, tinggal shred, kasih cutter, ininya tinggal disingkirin masuk gitu. Jadi lebih efisien, lebih cepat pengerjaannya, karena kan juga budgeting di hotel rata-rata kan kalau misalkan memangnya PO kan sekitar 2.000, 3.000, bahkan 5.000, 10.000. Kalau misalkan memangnya pengerjaannya terlalu lambat kan kita juga costing si produksi terlalu tinggi nantinya, ada yang harian, ada yang borongan, seperti itu. Saya rasa sih kalau misalkan untuk single hotel seperti itu, macam-macam. Ini yang model si slope gitu. Nah kalau ada lagi sekarang udah meranjak hotel kayak resort apa segala macam yang model ke arah jepit, jangan kayak sendal jepit biasa. Kalau saran saya sih memang arahnya lebih baik ke sini, bukan karena saya jualan memang produksi tali sendal jepit juga ya. Jadi gini, kalau misalkan ini rata-rata kan mereka kan untuk ke ranahnya ke indoor ya. Memang hotel semua rata-rata pengerjaannya untuk ke arah memang cuma di hotel-hotel yang memang buat di kamar dan sekitaran hotel. Tapi kalau misalkan memang dari segi mungkin agak penjualan buat ada marketingnya, buat orang-orang ngerti, orang-orang tahu. Kalau ini kan biasanya kalau jepit customer hotel atau tamu hotel mungkin bisa dibawa pulang. Kalau ini kan memang tetap dibawa pulang juga, bebas dan free gitu kan. Memang udah dari fasilitas saatnya kita membeli room atau kamar kan. Gitu. Kalau misalkan jepit ini kan bisa di worth it, bisa dibawa pulang mereka buat memangnya harian atau memangnya buat ke musola atau apalah, memang tergantung memang si customer sendiri. Tapi kalau misalkan model jepit gini kan dia lebih untuk outdoornya pun, kalau misalkan memang isi hotel ada yang memangnya fasilitas outdoor apa ya lebih nyaman sih, karena kan kalau misalkan ini dia terlalu tipis kayak nginjak batu atau apa kan di outdoor agak lumayan sakit ya, berasa karena terlalu tipis. Kalau memang model ini kan juga lumayan bagus kalau menurut saya gitu loh kan. Dan ini pun sama bermacam-macam variasi, ada yang 10 mili tebelnya, ada yang memangnya hampir 15 mili seperti ini, terus ada juga yang memang 14 mili seperti ini. Tuh macam-macam sebetulnya. Ini lebih worth it sih kalau misalkan memangnya itu. Jadi bisa di emblem dengan mereknya mereka, di sini juga bisa di sablon seperti itu loh. Jadi macam-macam. Kalau misalkan memangnya teman-teman ranah, kalau misalkan untuk ke hotel ya masih bagus. Ini juga kan bisa untuk ya pesantren, buat memangnya sekolah-sekolah yang memangnya ada untuk khusus wudu atau apa juga bisa menjalankan seperti ini gitu. Jadi nggak cuma hanya ranahnya, nggak kasih instansi juga pun sama bisa kok. Banyak teman-teman saya juga memang yang memang customer saya yang saya supply untuk bahan juga sama, mereka ada project-project untuk kayak instansi apapun, kayak misalkan Kemensos atau apa juga kan sama, buat bisa dibagikan ke
masyarakat, macam-macam sih sebetulnya. Kalau misalkan untuk sendal, ya karena kan sendal itu kan kebutuhan pokok juga ya untuk harian, jadi kita macam-macam tergantung pangsa pasar teman-teman sendiri mau ranahnya kemana, dan harganya pun variasi seperti itu loh. Kalau custom ya pasti otomatis kan lebih mahal karena kan kita nggak bisa jual umum di situ aja. Nah kalau misalkan memangnya untuk hotel sendiri kan tergantung pangsa pasar si hotel, memang untuk harga masuknya budgetingnya seperti apa, ketebalannya berapa, seperti apa ya, tergantung memang kalkulasinya nanti gitu, macam-macam sih. Saya rasa kalau misalkan memangnya ini juga sama, ini ada yang memang ukuran 8 mili dia langsung dengan memang seperti itu tanpa memang tali sendal jepit juga. Kalau yang memang rata-rata sih udah mulai banyak hotel bintang 4, bintang 5, dan bintang 3 ke atas lah ya, udah mulai model yang sih ada talinya, ada yang tebalnya 14 mili, ada yang memangnya 10 mili, bahkan ada yang 8 mili seperti ini gitu, tergantung nanti budgeting si hotel maunya di harga berapa, tinggal kalkulasi aja teman-teman. Terus pakai sponnya yang seperti apa, karena kan variasi spon juga banyak. Nah spon sendiri juga ada, kalau walaupun lokal ada yang memangnya lebih lebar tapi ringan biasanya gitu, ada juga memang yang lebih padat. Kalau lebih padat dan lebih pekat biasanya warnanya, tergantunglah request si hotelnya kayak gimana. Seperti itu. Saya rasa cukup. Kalau misalkan memang ada yang mau ditanyakan lagi boleh ditanyakan aja, saya welcome banget. Atau memangnya teman-teman yang udah pemain hotel udah lama, atau memangnya supplier yang memang hotel mencari bahan baku juga, ya saya siap untuk memangnya kita discuss, siapa tahu memangnya bisa kita supply juga lagi. Oke, kalau misalkan ini single hotel sih saya rasa cukup sih, nggak ada lagi ya, paling juga yang memangnya dari tebal 3, 4, ada yang langsungan, dan ada yang model kayak gini juga sih ada. Itu mesin jahitnya juga pun tinggal divariasiin sih, kuncinya sih di corong sih, kan tinggal kita bikin corong. Kalau misalkan memang orang-orang yang biasa jahit sih tahulah, kalau nggak discuss aja sama orang-orang bahan baku yang di si tukang-tukang bahan sendal apa sih jahitan ya, di situ juga pasti ngerti mereka. Dan bahan ini pun sama, ada yang memangnya kayak bahan anduk apa velbuat atau kayak gimana dah itu namanya ya. Saya rasa apalagi kuncinya sih kalau sendal hotel yang kayak gitu, alas bawahnya tergantung permintaan dari teman-teman kayak gimana, budgetingnya seperti apa, jangan lupa memang ongkos kirimnya kayak gimana juga. Cukup. Dan apalagi ya, kalau misalkan memangnya, nah ada dari kemarin juga nanya lagi, Bang Arif, sendal kok di online shop tuh ada yang memang kayaknya nggak masuk akal deh bang, harganya murah banget, bisa di bawah 5.000, kok itu kayak gimana ya. Tuh kemarin saya sempat langsung ke narasumbernya yang memang dia juga jualan online sudah lama, udah berkecimpung bertahun-tahun lah di sendal. Memang itu dia kenapa saya tanya langsung, Mas kok ini sendal mas yang dijual di online shop kok bisa murah di bawah 5.000, sedangkan kalau misalkan kita kalkulasikan dalam satu lembar itu harga bahan sponnya selembar berapa, dengan talinya berapa, penyablonan kayak gimana, dan memang ongkos produksinya kayak gimana, itu nggak ketemu gitu loh. Nah di situ nanti kalau teman-teman mau, saya bisa langsung kita ketemukan dengan narasumbernya, ya kan, kenapa kok di online shop dia bisa lebih murah gitu dibandingkan dengan harga yang harusnya itu nggak bisa harga di bawah 5.000. Itu saya udah ngobrol langsung, udah ketemu langsung, ternyata ada beberapa part yang memang ya itu sebetulnya dia itu tetap dengan harga yang memang dicantumkan dengan harga normal gitu, karena memang toko dia udah lama, kisi-kisinya gini loh, dia tetap menjualkan harga di atas 5.000, tapi karena memang dia ada dapat subsidi, tokonya sudah lama dari pihak memang online shopnya, itu dapat kayak misalkan bonus seperti untuk iklan sekitar budgeting sekian. Nah dimasukkan itu, ternyata dia sendiri dicantumkan di atalasenya dia harga tetap di atas 6.000 atau 5.000 gitu, tapi ternyata pas udah jatuh ke customer itu bisa di bawah 5.000 gitu, karena dia ada tokonya dia itu dapat subsidi seperti itu. Kalau lo mau lebih jelasnya lagi, kita akan coba nanti kapan ada waktu kita ketemu langsung, saya akan ngobrol langsung ke narasumbernya yang memang udah menjualkan sendal itu tersebut bisa di bawah 5.000. Oke? Ya rasa cukup. Kalau misalkan teman-teman minat memangnya kita ketemu sama narasumbernya langsung, kita akan pasti insya Allah kita ketemukan lah intinya. Oke? See
semangat terus untuk berkreasi, untuk memang semangat untuk berusaha. Kita jadikan memang Indonesia ini selalu memang ya penuh dengan kreativitas, semangat dan terus berusaha. Oke, see you, bye.